Assalamualaikum. Hari ini kita bakal belajar bareng dari sebuah kisah yang wow, luar biasa banget. Ini adalah panduan kita untuk memahami arti kesabaran, keteguhan, dan iman yang sesungguhnya. Jadi yuk kita bedah bareng perjalanan hebat Nabi Nuh alaihissalam dan kita ambil pelajaran-pelajaran berharganya. Siap? Mari kita mulai. Coba dibayangin, 1000 tahun. Lama banget kan? Nah, menurut riwayat Imam Bukhari, ini adalah jarak waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Selama 10 abad itu, kerennya, seluruh umat manusia itu menyembah Allah yang Maha Esa. Semuanya dalam tauhid. Tapi, setelah waktu yang begitu panjang, ada sesuatu yang mulai bergeser. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama Nabi Nuh. Terus, kita bakal telusuri gimana ceritanya kok bisa muncul penyembahan berhala. Lalu kita lihat perjuangan dakwah beliau yang tanpa henti, gimana kaumnya menolak. Dan yang paling penting, kita gali pelajaran super berharga tentang kesabaran. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Siapa sih sebenarnya Nabi Nuh itu? Beliau ini punya peran yang krusial banget dalam sejarah manusia. Beliau adalah Rasul pertama yang Allah utus kepada sebuah kaum yang udah terjerumus ke dalam syirik. Nah, kalau kita lihat silsilahnya, Nabi Nuh ini adalah keturunan langsung dari Nabi Adam. Dari garis keturunan yang mulia inilah, Allah memilih beliau untuk sebuah tugas yang super besar. Jadi, ini poin pentingnya ya, konteks diutusnya beliau. Manusia waktu itu udah jauh banget menyimpang dari ajaran tauhid. Ibaratnya, mereka lagi tenggelam dalam kesesatan. Nah, di tengah kegelapan itulah Nabi Nuh diutus sebagai cahaya rahmat dan pembawa petunjuk. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, gimana ceritanya manusia yang tadinya lurus-lurus aja menyembah satu Tuhan, kok bisa belok jadi menyembah patung? Yuk, kita coba urai prosesnya. Yang menarik, kesesatan ini tuh nggak terjadi dalam semalam. Awalnya, niatnya baik banget. Mereka mau menghormati orang-orang soleh yang sudah meninggal. Jadi mereka bikin patung biar inget terus dan jadi lebih semangat ibadah ke Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, ganti generasi, tujuan awalnya jadi lupa. Nah, momen inilah yang dipakai iblis buat bisikin keraguan. Sampai akhirnya, patung-patung itu sendiri yang disembah. Al-Quran bahkan sampai menyebutkan loh nama-nama berhala mereka. Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Dan tahu nggak ironisnya apa? Itu semua adalah nama orang-orang soleh dari generasi sebelumnya. Ini nunjukin betapa kesesatan itu udah mengakar kuat banget. Di mana simbol penghormatan udah berubah total jadi objek penyembahan. Oke, sekarang kita pindah ke babak perjuangan Nabi Nuh. Ngelihat masyarakat yang udah kayak gitu, beliau pun memulai dakwahnya. Dan ini bukan perjuangan yang singkat, sama sekali bukan. Nabi Nuh ini strateginya macem-macem. Beliau nggak pakai satu cara aja. Kadang, beliau dakwah diam-diam, deketin orang satu-satu, ngobrol pelan-pelan, tapi di lain waktu beliau juga berani banget buat dakwah terang-terangan di depan semua orang dan para pemimpin tanpa rasa takut sedikit pun. Perjuangannya itu benar-benar non-stop, nggak kenal waktu. Malam-malam pas suasana lagi tenang, beliau ajak mereka. Siang-siang pas semua orang lagi sibuk, beliau juga tetap menyeru. Ini nunjukin betapa besar sayangnya beliau sama kaumnya, pengen banget mereka balik ke jalan yang benar. Dan semua usaha tadi, beliau lakukan selama 950 tahun. Coba kita resapi angkanya. 950 tahun menyeru pada kebaikan. Ini benar-benar sebuah pelajaran tentang kegigihan dan kesabaran yang, nggak ada bandingannya sama sekali. Nah, setelah hampir 1000 tahun berdakwah, kira-kira gimana respon kaumnya? Sayang banget, yang didapat bukan sambutan hangat. Sebagian besar dari mereka menolak, dan nolaknya itu pakai cemoohan dan tuduhan yang kejam. Para pemimpin kaumnya langsung nyerang beliau. Faktanya dibolak-balik, mereka malah bilang, justru kamu ini yang sesat. Kebayang kan? Mereka sama sekali nggak mau buka hati buat dengerin. Alasan lain yang mereka pakai itu, ya kesombongan. Mereka ngeremehin Nabi Nuh karena beliau dianggap cuma manusia biasa seperti mereka. Mereka ngerasa, ngapain dengerin orang yang setara sama kita? Dan kesombongan itu berlanjut. Mereka juga menghina para pengikut Nabi Nuh, dianggap sebagai orang-orang rendahan. Mereka ngukur kebenaran itu dari status sosial, bukan dari isi pesannya. Ini bukti betapa mata hati mereka sudah buta. Tapi, lihat deh gimana cara Nabi Nuh merespon semua ini. Dihina, dituduh, beliau sama sekali nggak balas dengan amarah. Justru, beliau jawab dengan sangat tenang dan bijak. Wahai kaumku, aku nggak sesat sedikit pun. Aku ini utusan dari Tuhan semesta alam. Beliau tetap fokus sama misinya. Keren banget. Nah, sekarang kita sampai di puncak pelajaran dari kisah ini. Setelah perjuangan yang begitu panjang, apa hasilnya dan apa pesan dari Allah untuk Nabi Nuh? Ini adalah sebuah fakta yang harus kita pahami.
Setelah 950 tahun dakwah tanpa lelah, ternyata yang beriman cuma segelintir orang. Jumlahnya sedikit banget kalau dibandingin sama usaha beliau yang luar biasa. Nah, di saat inilah Allah menurunkan wahyu untuk menenangkan hati Nabi Nuh. Allah menegaskan bahwa, sudah Nuh, tidak akan ada lagi yang beriman selain mereka yang sudah beriman. Dan yang terpenting, Allah berpesan, janganlah kamu bersedih hati. Ini pelajaran super penting buat kita. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin, sementara hasil akhir itu adalah ketetapan Allah. Jadi, apa aja sifat-sifat utama yang bisa kita teladani dari Nabi Nuh? Iman yang kokohnya luar biasa, sabar yang levelnya udah nggak ketulungan, kegigihan yang super kuat, dan kepedulian yang tulus banget buat kaumnya. 4 pilar karakter yang benar-benar menginspirasi. Oke, sebagai penutup, coba deh kita semua renungkan sejenak. Dari semua sifat mulia Nabi Nuh yang udah kita bahas, sifat mana sih yang paling klik di hati kamu? Mana yang paling menginspirasi? Coba pilih satu, dan yuk kita coba terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih banyak udah nyimak kajian ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa!